Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau membuat motivasi buat kalian semua yang nonton video ini ya. Buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka video gua. Jika kalian tidak suka video gua, kalian skip, kalian buang video gua ya. Jadi di sini gua akan memberitahu kalian gimana caranya kita semua meraih mimpi-mimpi kita yang dulu waktu kita kecil pernah kita impikan. Sekarang gue tanya kepada lu semua, apakah lu semua masih ingat mimpi-mimpi kalian ketika waktu kecil? Hanya sebagian orang saja yang ingat, dan itu adalah orang-orang yang sukses. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena orang-orang yang sukses itu berawal dari orang yang dulu mengingat mimpinya, dan dia mulai meraih. Ya, entah itu orang susah, entah itu orang apa, dan intinya orang sukses itu dia berawal dari yang namanya susah. Oke? Kenapa lo semua ya nggak ada keinginan untuk meraih kesuksesan, nggak ada keinginan untuk meraih mimpi-mimpi kalian? Karena lo semua takut lo gagal, karena lo nggak tahu harus bagaimana, dan karena lo semua takut dihina orang, takut direndahin orang ya. Dan tanpa kalian sadari, kunci dari sebuah kesuksesan itu yang pertama adalah lu direndahkan oleh orang. Yang kedua, lu diremehkan, dihina oleh orang. Yang ketiga, lu tidak bisa melakukan apapun itu. Oke? Dan dari semua itu, kalian bisa banyak belajar. Kalian bisa banyak mencari sebuah inspirasi, sebuah motivasi yang bisa membangkitkan emosional terhadap diri kalian. Dan di sini gue akan kasih lu semua rumus ya. Rumusnya simpel. Rumus 3A, yaitu angan, arah, dan aksi. Oke? Yang pertama, angan. Lu gak bisa mencapai sebuah impian, mencapai sebuah tujuan ketika lu tidak punya angan-angan ya. Angan-angan itu sebuah impian, angan-angan itu sebuah imajinasi ya. Ketika lu semua tidak mempunyai sebuah angan-angan, akal pikir kalian bakalan berhenti. Oke? Akal pikir kalian bakal berhenti begitu saja, dan akal pikir kalian tidak akan pernah untuk berpikir gimana caranya kalian bisa menjadi orang yang sukses. Gimana caranya bisa membangkitkan angan-angan ya? Yang pertama, kalian bisa berpikir kalian menjadi apa, dan yang kedua, mempunyai apa ke depannya. Yang ketiga, kalian pengen hidup kayak bagaimana ke depan. Oke? Kalian tulis itu. Dan yang kedua, arah lu mau kemana. Lu semua kalau hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan, ya lu hidup begitu saja, tidak ada hasil nanti. Dan gimana caranya menentukan arah? Itu hanya pada diri kalian. Gimana cara menentukan arah? Kembali lagi ke poin pertama tadi, yaitu adalah angan. Ketika kita semua mempunyai angan-angan yang sangat besar, ketika kita semua mempunyai impian-impian atau cita-cita yang sangat besar, pasti di situ kita mulai belajar, dan di situ kita mulai mengatur kemana arah kita besok. Oke? Arah lu mau kemana? Yang pertama, contoh lu kepingin menjadi pengusaha yang sukses, lu pelajari itu ilmu-ilmunya ya. Lu ingin menjadi sebuah content creator, lu pelajari ilmu-ilmunya. Kalian belajar public speaking. Ketika angan-angan lu ingin menjadi sebuah motivator, kalian pelajari ilmu-ilmu. Kalian pelajari gimana caranya public speaking, gimana caranya bisa enjoy di depan orang, bahkan di depan kamera ketika kalian berbicara ya. Kalau kalian semua nggak punya arah,
kalian nggak punya angan-angan, kalian bakal muter-muter saja di kehidupan ini, ya. Di kehidupan ini kalian bakal muter-muter saja, nggak ada hasil, nggak ada apapun itu, ya. Kalian bakal menanggung resikonya kalian sendiri. Ayo, mumpung kalian di sini, ya. Buat kalian yang masih muda, buat kalian yang masih sekolah, buat kalian yang masih bekerja, yang belum mempunyai tanggungan keluarga, yang belum mempunyai sebuah pasangan, atau bahkan sudah mempunyai pasangan, ya. Ayo, sama-sama kita belajar, sama-sama kita bangkit dari sini. Kita belajar perlahan, tidak apa-apa. Kita perlahan-lahan, tapi kita bisa meraihnya daripada kita meraih dengan cara instan, namun bakalan kecewa di akhir. Oke. Dan poin yang ketiga itu adalah aksi. Setelah kalian mempunyai angan-angan, setelah kalian mempunyai impian, ya, kalian menentukan arah, kemana arah tujuan kalian ke depan, kemana keinginan kalian menjadi apakah kalian ke depan, itu kalian tulis arah kalian. Dan ketika kedua poin ini sudah selesai, masuk yang ketiga, yaitu adalah aksi. Gimana caranya kalian mewujudkan kedua poin kalian ini dengan aksi kalian? Aksi kalian bisa bangkit mulai dari sekarang, ya. Kalian belajar, kalian memperdalam ilmu, kalian memperdalam wawasan, kalian belajar terus menerus, kalian tingkatkan skill, ya. Tingkatkan skill, walaupun kecil-kecil tidak apa-apa. Yang penting kalian mempunyai investasi, karena investasi termahal, investasi tertinggi, ya, di dunia ini adalah ilmu, bukan uang. Oke. Ketika kalian punya ilmu, ya, ilmu apapun itu, ketika kalian tidak punya uang, kalian terjun di masyarakat, kalian di situ pasti mendapatkan uang. Oke. Dan ketika kalian tidak punya ilmu, ketika kalian tidak punya uang, ya, kalian bisa apa di situ, ya? Yang ada kalian malah direndahkan, yang ada kalian malah dijelekkan oleh orang-orang sekeliling kalian. Jadi poin ketiga adalah aksi. Gimana cara kalian melakukan dan meraih impian-impian kalian, ya. Kalian mencatat semua itu, kalian melakukan sebuah aktivitas yang dimana kalian ingin terus berusaha belajar, karena kalian ingin terus berusaha ingin terus berusaha bangkit menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Karena di dunia ini nggak ada yang instan. Kalau kalian ingin instan, ya kalian cari aja sendiri. Apalagi di negara kita ini sistemnya lebih ketat. Kalau yang instan sedikit pun rekening kita bisa dicek. Dana 1 miliar lebih, bahkan 1 miliar saja, itu bakalan dicek oleh pemerintah. Dan ketika ada alur dari transaksi yang tidak jelas, itu bakalan terblokir. Dan ketika ingin membuka blokirannya, kita harus klarifikasi terlebih dahulu, ya. Kalau lu bisa menjalankan ketiga poin ini, ya, lalu kalian bisa konsisten, kalian bisa sabar, kalian bisa membangkitkan lebih tinggi lagi tingkat emosional kalian, lebih tinggi lagi ilmu kalian, lebih tinggi lagi keinginan kalian. Percaya di situ, kalian bakal melakukan sesuatu yang dimana sesuatu ini bakal berharga di kedepannya, ya. Dan dimana sesuatu yang kalian tanam di awal itu, ya, sesuatu yang kalian tanam di awal itu bakal menjadi aset kalian di akhir, dan itu bakal terjadi dan bakal berkembang ketika kalian sudah bisa meraihnya. Dan itu adalah titik kesuksesan lo semuanya. Jadi kesuksesan itu butuh proses yang panjang, butuh dihina orang, butuh direndahkan orang, butuh dicaci, dimaki, ya. Oke, friend, ketika kita masih berpikir, masih mencari sebuah inspirasi, oke, gak apa-apa, itu hak kalian. Tapi apakah kalian ingin terus-terusan menjadi penonton seperti ini? Apakah kalian ingin terus-terusan mencari inspirasi tanpa melakukan sebuah aksi, tanpa menentukan arah hidup kalian? Oke. Kalau lu kejar mimpi kalian sekarang, ya, suatu saat lu bakal bekerja buat diri lu sendiri, dan pekerjaan itu
bakalan bermanfaat buat kalian. Jika kalian tidak mau berusaha saat ini, tidak mau bekerja keras sampai saat ini, ya, lu semua bakalan menjadi karyawan selamanya. Dan lu semua bakal mengejar orang yang memiliki perusahaan sendiri. Oke. Mulai sekarang berhenti menyalahkan keadaan kalian, berhenti menyalahkan kondisi kalian seperti ini. Ya. Kondisi kalian seperti ini itu adalah kesalahan diri kalian. Ya, lu bisa lahir dengan kehidupannya sederhana, itu bukan kesalahan kalian. Tapi kalau kalian mati dengan tidak punya apa-apa, itu baru kesalahan kalian. Dan di mana waktu yang pas untuk bisa meraih itu, dan di mana waktu yang pas untuk bisa kalian lakukan. Waktu itu adalah detik ini, saat ini, hari ini. Yang bisa kalian lakukan di tahun 2025 ini adalah bangkit, raih semua impian-impian kalian. Kalau lu mau gerak semua, lu bakalan merasakan hasil-hasil yang lu tanam saat ini di kedepannya. Tanpa kalian sadari, di tahun 2030 nanti ya, semua para pekerja-pekerja sudah tidak ada lagi yang namanya karyawan. Ya, semua karyawan digantikan oleh sistem-sistem robot. Semua karyawan telah digantikan oleh sistem-sistem AI, yang dimana robot-robot sendiri ini bekerja untuk manusia dan tidak perlu dibayar. Sedangkan kalau manusia, mereka dipekerjakan, mereka dibayar, dan perusahaan membagikan hasilnya kepada kalian semua. Dan ketika perusahaan ini ya tidak memiliki sebuah karyawan manusia, perusahaan ini memiliki karyawan seorang robot, maka perusahaan ini hanya menyiapkan beberapa teknologi untuk bisa mengupdate sistem dari karyawan robot ini dan tidak perlu membayar untuk tiap bulannya. Oke. Jadi gimana sih keuntungannya ketika si perusahaan ini memiliki karyawan robot atau karyawan manusia? Perusahaan lebih menguntungkan lagi ketika perusahaan ini memiliki karyawan robot dan bukan manusia, ya, karena robot ini sistemnya lebih cerdas daripada manusia. Dan kalau manusia bekerja, ya, itu masih mempunyai rasa malas, masih mempunyai rasa tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi kalau robot ini sudah disetting. Ketika di perusahaan ini, contohnya perusahaan barang, ya, di suatu perusahaan barang, ya, ada beberapa robot yang disistem untuk membuat barang-barang ini. Ada robot yang disistem untuk bisa mempacking barang-barang ini, dan ada juga robot yang disistem untuk mengantar, untuk mengambil barang-barang ini ke tempat yang sudah disediakan. Dan ada juga robot yang untuk menyediakan layanan, ya. Jadi simpel kedepannya itu. Yang gak simpel itu kita semua di sini, karena kita semua di sini butuh. Kalau kalian gak mau hidup, kalian mati saja, cuk. Ya, ada berguna kalian hidup di sini. Semua orang itu dilahirkan di dunia ini, ya, entah itu dari keluarga susah, entah itu dari keluarga yang sudah terlahir kaya, entah itu dari keluarga yang sudah menengah ke atas, ya. Itu mereka semua, ya, tetap dilahirkan, tetap diciptakan di dunia ini untuk mencari uang, untuk kehidupannya masing-masing. Ya. Ketika tidak ingin mencari kehidupannya mereka bakal mati di situ. Ya. Mereka bakal mati kelaparan, mereka bakal mati tidak punya apa-apa. Dan apalagi sekarang di pemerintahan kita sendiri, ya, ketika ada aset kita yang kita miliki dengan hasil kerja kita, dengan hasil susah payah kita untuk mencapainya. Contoh misal seperti tanah, ya. Kita bekerja mati-matian untuk menanam uang yang kita hasilkan dari bekerja. Nah, uang yang kita sudah kumpulkan ini kita belikan tanah,
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan investasi lahan ya. Dan jika kalau tanah ini tidak kita gunakan selama beberapa bulan, ya, tanah ini otomatis akan menjadi milik negara. Tanah ini bakal disita oleh negara. Bahkan hak atas nama tanah ini, hak atas nama pemilik tanah ini, itu otomatis menjadi tanah milik negara kembali. Ya. Itulah bejatnya negara ini, itulah kejamnya negara ini, itulah kejamnya sistem pemerintahan di semua negara ini ya. Di semua negara ini emang tidak seperti itu. Hanya beberapa persen saja yang seperti itu. Ya. Dan tapi yang membuat kita semua kecewa itu sudah terjadi di negara kita. Yang dimana negara kita ini ya mulai dari peraturan undang-undang pajak lain sebagainya sudah diperbarui, sudah ditambahkan ya. Yang dimana adanya pajak-pajak baru tentang investasi, pajak kripto, pajak lainnya, pajak content creator, pajak influencer. Ada juga pajak emas berupa fisik ya. Dan dimana di negara kita sendiri ini hidup mereka para pejabat-pejabat ini, mereka hidup dari hasil pajak masyarakatnya sendiri, pajak dari rakyat. Sedangkan gaji yang diberikan oleh negara kepada mereka itu sudah ratusan juta. Ya. Dan informasi-informasi lainnya, contoh saja korupsi. Ya. Korupsi di negara kita mencapai berapa ratus triliun, bahkan tingkatnya hampir 1000 triliun. Ya. Itu kemana uangnya yang telah disita? Kita nggak tahu kemana uang yang telah diambil. Dari beberapa waktu lalu ada kasus korupsi dengan hasil sekian triliun, dan itu berada di gedung, ya, berada di gedung disita di situ. Dan setelah itu beritanya hilang, tergantikan oleh berita-berita yang tidak berguna saat ini. Dan berita-berita apapun itu yang berusaha menghilangkan jejak-jejak dari penangkapan dari sebuah kasus ini, yang dimana kasus koruptor ini ya yang seharusnya merugikan rakyat, yang seharusnya merugikan negara, itu justru bahkan dilindungi oleh pemerintah sendiri. Dan ketika salah satu orang yang bersifat jujur adil dalam satu pemerintahan, dan mereka mengatakan yang sebenarnya orang ini bakalan dipecat ya, dan orang ini bakal dipecat, tidak mendapatkan apapun hasilnya. Oke, kalian bisa pahami sampai sini. Jika kalian suka konten saya, kalian share ke teman kalian. Mulai saat ini kalian yang sudah nonton video ini, ayo kita bangkit sama-sama. Yang masih belum mempunyai keinginan, yang masih belum mempunyai mimpi, kalian bangun mimpi kalian, kalian bangun keinginan kalian dengan cara-cara yang gua sudah sebutkan tadi. Jika kalian tidak suka dengan saya, kalian bisa skip ya. Kalian bisa hilangkan konten-konten saya dari HP kalian. Dan ya, dengar kata-kata saya. Jika kedepannya kalian hidup tanpa kehidupan yang sejahtera, ya, kalian mati dengan sia-sia, percaya omonganku, disitulah titik rendah kalian. Dan jangan salahkan orang-orang di sekeliling kalian.